stigma bahwa Anas itu koruptor. Itu karena apa? Keputusannya menarik. Dia dituduh korupsi proyek-proyek negara lainnya. Nah, ini kan yang kami kritisi internal. Bagaimana sebuah keputusan hukum itu sangat sumir. Keputusan hukum kan harus jelas proyek apa, di mana, berapa besar kerugiannya. Ini tidak jelas proyek-proyek lainnya. Sehingga kami di internal mengatakan ya Mas Anas ini korban kriminalisasi dan saatnya kita PKN bersama-sama menyuarakan supaya jangan terjadi lagi. Bayangkan seorang Anas yang begitu besar. Iya, bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kita. Seseorang diuji saat dia tidak ada apa-apanya. Dan saat Pak Anas tidak ada apa-apanya, Pak Pasek selalu ada. Dan itu menjadi contoh untuk kami di daerah. Golput itu kan selalu diangkat angka 7-10%. Momen jika ditanya, saya selalu mengajak orang untuk jika tidak ada pilihan, sebaiknya pilih kami. Jika tidak ada Pilihan daripada tidak memilih. Daripada Sehingga kami tidak mau beririsan dengan parpol-parpol yang sekarang punya suara. Kami mengambil dari yang tidak mau bersuara. Benar. Yang 10% paling tidak ya. 7-10% itu. Halo Sobat Warta Kota dan Tribuners, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini kami kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Gusti Lesek. Beliau adalah Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara, dan juga Umbu Weni. Beliau adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menarik. Dua tokoh ini akan bicara partai yang bisa dikatakan agak sedikit ajaib nih. Baru berdiri 28 Oktober 2021. Kemudian tanggal 7 Januari ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian 14 Desember 2022 ditetapkan sebagai peserta pemilu dengan nomor cantik nih kata orang nih, nomor 9. Dan sekarang sebentar lagi akan menggelar Munaslup. Nah, ini menarik, kita akan obrol-obrol seputar PKN dan Munaslup dan kemungkinan pergantian pimpinan tertinggi di partai ini. Selamat datang Bung Gusti Lesek. Selamat datang Pak Dokter. Dan Bung Umbu. Bung Umbu atau Bung Weni nih? Bung Umbu. Bung Umbu ya. Terima kasih sudah berkenan menghadiri acara wawancara khusus di studio kami. Mungkin Bung Lesek dulu bisa ceritakan bagaimana proses PKN ini yang nggak kedengeran langsung tiba-tiba ditetapkan sebagai peserta pemilu dan kemudian sekarang lagi rame jadi obrolan karena menggelar Munaslup. Terima kasih Pak Dokter. Saya harus panggil Pak Dokter. Jadi PKN Panggil Mas Pro aja. Mas Pro, oke. Ini kebetulan Bung Gusti Lesek ini sama-sama wartawan, kami dulu pernah sama-sama di DPR juga, tapi beliau lebih senior karena kami tidak terlalu lama. Nah, kita ini cerita flashback lah. Flashback ya. Monggo silakan. Ya, jadi seperti yang Mas Pro bilang tadi, ya PKN lahir tanggal 28. Itu kami ambil alih Partai Pakar Pangan. Terus tanggal 7 Januari kami dapat SK dari Menkumham. Dan mulai tanggal itu kami bekerja keras untuk membentuk struktur seluruh Indonesia dan bekerja ibarat kapal selam itu. Jadi karena rahasianya sederhana dan ketua umum kami waktu itu Pak Gede Pasek itu sangat cerdas membaca situasi bahwa urusan struktur ini ya urusan kertas. Jadi kami urus dan dilarang untuk berbicara di media. Sehingga seperti kapal selam kami menyiapkan semua infrastruktur, menyiapkan peralatan. Nah, ketika menjelang Desember, kami sudah mulai pelan-pelan merapat ke dermaga. Dan pada tanggal 14 Desember kami muncul. Dan semua orang kaget. PKN kok tiba-tiba muncul. Nah, itulah yang kami lakukan. Ini ngeri kali gerakan kapal selam. Tidak terlihat, tidak terdeteksi, tetapi membahayakan. Nah, bisa melumpuhkan juga ini. Dan sekarang ya posisi kami bukan kapal selam lagi. Kami sudah katakan fregat gitu loh, atau kapal perang. Nah, sudah di kapal perang, orang lihat. Nah, bagaimana caranya supaya 2024 ini kami masuk Senayan. Inilah yang kami lakukan sekarang di Munaslup ini. Oke. Karena dari kapal selam menjadi kapal fregat, pasti komandonya juga bisa jadi berubah nanti ya. Tapi sebelum bicara soal komandonya, karena nih PKN juga akan menggelar Munaslup, bisa diceritakan
dulu nih, kenapa ada Munaslup dan apa kira-kira agendanya di Munaslup tersebut? Jadi agenda utama Munaslup ini adalah pengalihan estafet kepemimpinan dari Pak Gede Pasek ke Mas Anas Urbaningrum. Itu agenda utamanya. Dan Munaslup ini akan digelar mulai malam ini, jam 7 malam. Dan kami akan tuntaskan, dan kami sudah sangat yakin bahwa akan terjadi aklamasi, dan Mas Anas akan terpilih menjadi ketua umum menggantikan Pak Gede Pasek. Pak Gede Pasek nanti akan menduduki jabatan sebagai ketua Majelis Agung. Nah, mereka dua ini seperti baju saya ini kan duit tunggal. Mereka tidak terpisah. Nah, itulah nahkoda kapal perang baru fregat ini adalah, saya ibaratkan begini, mereka ini seperti satu orang adalah jurumudi, satu juru mesin. Nah, Mas Anas akan mengemudikan kemana arahnya. Pak Gede Pasek akan menggerakkan mesin partai. Apakah dengan kita berlari dengan kecepatan berapa? Itulah mereka dua yang ngatur. Iya. Itu pandangan Bung Gusti Lestek sebagai orang pusat. Nah, kita pengen dengar juga, apakah di daerah juga punya pemahaman yang sama bahwa kapal selam ini sekarang berubah menjadi kapal fregat dan harus ada perubahan di nahkodanya lah, kira-kira begitu. Kami khusus NTT, provinsi itu kan disebut pimpinan daerah, Pimda. Pimda, ya. Saat mendapat kabar terkait dengan rencana untuk Munaslup, langsung kami secara Pimda, provinsi dan Pimcap untuk kabupaten, 22 kabupaten kota di NTT itu langsung menyatakan dukungan untuk terselenggaranya Munaslup ini. Jadi 22 itu nggak ada yang tidak ada yang berpandangan lain lah, kira-kira bulat ya. Semua surat rekomendasi sudah kami kirimkan ke Pimnas. Jadi apa kira-kira dasar pertimbangan itu? Kami melihat dari sisi persahabatan dua orang ini, Pak Anas dan Pak Pasek ini, kami belum pernah melihat persahabatan semacam ini di dunia politik. Sehingga alasan itulah yang mendorong kami untuk mensupport dua orang ini. Apa di mata teman-teman di daerah persahabatan Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini seperti apa? Seseorang diuji saat dia tidak ada apa-apanya. Dan saat Pak Anas tidak ada apa-apanya, Pak Pasek selalu ada. Dan itu menjadi contoh untuk kami di daerah. Jadi kita bersahabat bukan karena seseorang teman itu sedang pegang kekuasaan yang penuh gelimbang materi segala macam, tapi dalam keadaan suka dan duka, namanya sahabat sejati tetap. Menarik itu. Nah, kembali kepada Bung Gusti Lestek, kira-kira apa nih pertimbangan adanya skenario pergantian dari Pak Gede Pasek ke Mas Anas? Ini sebenarnya keinginan Pak Gede Pasek sendiri. Jadi ceritanya partai ini didirikan oleh mereka berdua dan beberapa teman. Dalam perjalanan kita tahu kan kondisinya. Mas Anas masih semedi di Sukamiskin dan mungkin masuk pesantren. Dan dia tidak mungkin dengan leluasa, sehingga semua kewenangan untuk mendirikan partai itu kan ada di Pak Gede Pasek. Nah, dialah yang mulai membangun struktur hingga kami lolos menjadi peserta pemilu. Nah, ini adalah keinginan dari Pak Pasek, dan itu sesuai dengan ADART kami. Sehingga kalau orang nanya, kalau misalnya partai-partai lain kan menggelar Munaslup itu mungkin kan ada riak, ada konflik internal. Kami enggak. Kami ini dilakukan karena Pak Pasek sadar bahwa saatnya dia harus serahkan posisi ini, dan itu tidak melanggar ADART kami. Di ADART kami itu di pasal 27 ayat D itu disebutkan bahwa ada 4 syarat Munaslup. Pertama, kalau ketua umum berhalangan tetap. Yang kedua, kalau ketua umum itu melanggar ADART. Yang ketiga, kalau ada permintaan secara tertulis dari 2/3 Pimcap dan Pimda. Pimda itu provinsi, Pimcap itu kabupaten kota. Dan yang keempat tuh usulan dari ketua umum. Jadi ketua umum tuh bisa meminta diselenggarakannya Munaslup. Iya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga Munaslup kami ini kan
tidak seperti yang lain tuh harus berebut kekuasaan, tidak. Kami iya. mengalihkan dengan Makanya kita lihat kan sepertinya kan tidak ada riak-riak di tubuh PKN ya. Biasanya Munaslup itu kan ada suara-suara di daerah yang tadi 2/3 lah 2/3. biasanya begitu ya. Ini kelihatannya smooth aja, nggak pernah ada ini. Kok tiba-tiba muncul Munaslup itu ternyata memang dasarnya itu tadi ya. Poin dasarnya keempat itu tadi ada ya. ADART Pak, atas usulan ketua umum bisa melakukan munaslup. Dan ini kan luar biasa seorang pasien. Iya, Dia iya, bekerja keras membangun partai ini. Ketika sampai ke puncak, dia berhenti dan menyerahkan ke Mas Anas. Secara legowo ya. Ibarat sepak bola itu, manajer Mas Anas menyerahkan ke manajer baru, silakan pimpinlah ini menuju pemilu 2024. Iya. Ibarat. Kita tahu Mas Anas ini ketika muncul di panggung nasional kan seperti apa namanya tuh ya bintang yang luar biasa ya, masih muda menjadi anggota KPU dan kemudian menjadi pimpinan, sebelumnya pimpinan di organisasi kemahasiswaan HMI yang luar biasa lah ya, kemudian menjadi anggota KPU, kemudian memimpin partai yang sedang berkuasa pula, tapi kemudian ada masalah sehingga tadi bersemedi lah. Bersemedi. Nah, kira-kira bagaimana nih Bung kalau menghadapi suara-suara dari publik, dari netizen, dari macam-macam? Oh, kenapa misalnya Mas Anas yang memimpin misalnya gitu? Iya. Pertama kami sudah mengecek semua. Okay. Dan bisa dikatakan hanya sekitar 20% lah suara-suara riak itu. Okay. Ada dua isu utama yang berkembang sekarang terkait munculnya Mas Anas. Pertama itu soal isu Anas koruptor. Kedua isu menagih janji Anas gantung di Monas. Oke, saya jelaskan. Menarik nih. Yang Kita dengarkan nih soal gantung dan soal koruptor ini. Pertama, soal menagih janji Oke. Anas gantung di koruptor. Hari Sabtu besok, Iya. Mas Anas dan teman-teman sahabat-sahabatnya akan ke Monas. Oke. Di sana dia akan berpidato, dia akan menunaikan janjinya yang dulu mengatakan kalau saya mengambil sepeser pun uang dari proyek Hambalang, saya gantung di Monas. Dan hasil PKMA mengatakan bahwa Anas tidak terlibat sedikit pun dalam kasus Hambalang. Artinya clear. Tidak terlibat sedikit Tidak pun. terlibat. Jadi dia tidak korupsi Hambalang. Oke. Jadi besok dia mau mengatakan saya tidak terbukti korupsi. Nah, Sehingga tidak harus menepati janjinya gantung ya, karena memang tidak terbukti. dan dia menempati ke Monas. Di sana nanti ada acara pelepasan burung merpati, simbol perdamaian, simbol keadilan. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap orang. Ini menarik. Soal korupsinya tadi yang umum katakan. Dan kedua soal stigma bahwa Anas itu koruptor. Itu karena apa? Keputusannya menarik. Dia dituduh korupsi proyek-proyek negara lainnya. Nah, ini kan yang kami kritisi internal. Bagaimana sebuah keputusan hukum itu sangat sumir. Keputusan hukum kan harus jelas proyek apa, di mana, berapa besar kerugiannya. Ini tidak jelas proyek-proyek lainnya. Sehingga kami di internal mengatakan ya Mas Anas ini korban kriminalisasi dan saatnya kita PKN bersama-sama menyuarakan supaya jangan terjadi lagi. Bayangkan seorang Anas yang begitu besar. Iya. Bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kita. Jadi kayak gitu. Iya. Bung Umbu nih teman-teman di daerah gimana? Ya katakanlah di NTT atau mungkin pasti karena sama pimpinan daerah kan saling kontak. Apakah meyakini betul bahwa Bung Anas ini adalah korban kriminalisasi oleh penguasa waktu itulah? Kalau soal hukum, biarlah hukum yang menentukan. Jadi kalau putusan dan faktanya seperti apa, biar kita sama-sama membaca. Tapi pada prinsipnya kami di daerah, kami sangat bersyukur Pak Anas mau bergabung dan memimpin partai ini. Karena itu, persahabatan lebih tinggi dari apapun juga. Iya. Kami prinsip di daerah itu seperti itu. Oke. Kembali kepada Bung Lesek nih, kalau misalnya Mas Anas putusannya PK seperti itu, apakah kemudian akan melakukan perlawanan balik pada katakanlah orang-orang yang mengkriminalisasikan dia? Inilah yang menarik, Mas, menarik seorang Anas. Ketika kami di partai kan internal kan ada iseng-iseng bertanya. Dia bilang jangan pernah ada dendam dengan orang.
Orang yang menjebloskan dia, saya tidak perlu sebut nama, menjebloskan dia ke penjara, ketika dia keluar, datang ke Anas, Anas maafin dia. Orang tanya, kenapa kamu maafin dia? Dia bilang, ya, semoga dia keluar dan bertobat, tidak berbuat lagi menjebloskan orang. Jadi, nggak ada dendam. Oke. Untuk seorang Anas, untuk kasusnya dia, ya selesai. Semoga jangan terjadi lagi dengan orang lain. Biar aja Orangnya dia sudah minta maaf langsung ke Mas Anas. Anas maafin. Dan teman-teman bilang, loh kok segampang itu memaafkan? Ya, apa salahnya kita maafin orang? Iya. Semoga dia berubah dan jangan berbuat lagi. Ngeri kan? Iya. Itulah seorang Anas. Iya. Kan biasanya kalau di politik punya kesempatan, apalagi sekarang pegang partai misalnya gitu, ya biasanya ikut kembali menyerang lah, melumpuhkan lawannya, kira-kira gitu. Sehingga kami kan selama ini tidak pernah menyerang kepada partai manapun. Kami menghindar itu karena ada etika yang kami dibangun bahwa jangan saling menyerang lah. Sekarang kami punya prinsip bahwa di politik ini bukan pertandingan. Pertandingan kan ada kalah, ada menang, ada yang bonyok, ada apa. Yang menang, yang kalah sakit hati. Kami yang mengibaratkan semua ini adalah perlombaan, seperti lomba lari. Ya, siapa yang kuat silakan sampai ke tujuan, yang lemah ya tahu deh, dan tidak ada yang sakiti. Nah, itu nilai-nilai yang Pak Pasek selalu tanamkan ke kami. Bung Gusti Lestek, ini selain agenda utama pergantian nahkoda ya dari Pak Gede Pasek kepada Mas Anas, apakah ada agenda-agenda lain yang juga akan dibahas? Karena kan ini tanggal 14 sampai 16, artinya ada beberapa hari kan. Apakah hanya sekedar untuk mengganti kepemimpinan PKN saja atau ada program lain? Ya, karena fokus kami itu aja, fokus kali ini Munaslup untuk pergantian pimpinan PKN supaya Mas Anas kan baru bebas murni kemarin tanggal 10. Artinya dia ini orang politik. Nah, kami sangat yakin kalau kombinasi dua figur ini, Anas sama Pasek, sangat yakin sekali bahwa PKN ini akan besar. Iya. Saya dengar akan ada pidato politik dari Mas Anas. Boleh dong ditahu bocorannya? Biasanya kan Pak Wakil Sekjen ini salah satu think tanknya ini kan. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Mas Anas atau Ketua Umum yang baru nanti? Jadi pidato politiknya pada besok sore, besok jam 7 malam itu. Dan sampai sekarang Mas Anas, itulah Mas Anas. Dia tuh sendiri ada menyiapkan, ya kita tahu lah dia orang cerdas, wawasannya luas. Jadi untuk hal-hal kayak itu dia sendiri aja yang menyiapkan. Dan justru kami yang internal partai itu menanti-nanti seperti apa pidato politiknya dia. Oh gitu? Kami juga menanti-nanti kan pidato politik, karena dia nggak pernah dia mau bocorkan. Oh, iya, tapi Mas Anas memang setiap kali apa yang dibicarakan selalu menarik. Itu aja. Apa yang dia ngomong selalu menarik. Dan kami menanti-nanti, menunggu itu. Iya. Dan kalau nanti katakanlah ketua umum berubah, apakah kemungkinan akan diikuti perubahan-perubahan di struktur pimpinan daerah, tingkat provinsi ataupun kabupaten kota? Mungkin di pusat, struktur pusat, karena itu urusan dari ketua umum terpilih sama ketua Majelis Agung. Jadi urusan Pak Pasek sama Pak Anas. Jadi mereka akan pastikan ada yang masuk untuk menggembungkan struktur dan akan ada perubahan. Tapi kalau daerah sudah tidak ada perubahan lagi. Daerah relatif aman ya? Daerah aman. Karena sejauh ini juga tidak ada riak-riak yang berarti ya, Bung Umbu ya? Atau di NTT sendiri gimana? NTT justru malah fokus caleg. Fokus caleg? Fokus caleg. Sudah aman semuanya nih di daerah ini untuk mencalonkan segala macam itu? Aman, terkendali. Ya. Bung Gusti Lestek, Mas Anas kan selalu juga dikaitkan dengan aktivitas beliau, kepemimpinan beliau di organisasi HMI sebelumnya, sehingga dulu ketika di partai yang lama, gerbong dari teman-teman yang di HMI juga ada yang ditarik juga. Apakah di PKN juga demikian? Ini figur Mas Anas menarik ini. Jadi ternyata ada begitu banyak elemen, banyak organisasi yang menopang dia. Okay. Salah satunya ini PKN. Nah, misalnya besok kami ke Monas, itu bukan cuma PKN. Ada organisasi lain yang menopang dia. Dan kami berbagi peran untuk seorang figur Anas. Jadi menarik, bagi saya menarik sekali. Ternyata bukan kami PKN aja. Ada berapa organisasi, HMI pasti. Nah, itulah Anas di atasnya itu.
Boleh tahu organisasi lain kira-kira siapa aja yang akan atau apa aja yang akan Misalnya PPI salah satu yang terus ada namanya JARI, itu organisasi, ada lingkaran intinya Anas juga, dan beberapa organisasi lain, dan banyak sahabat Anas, sahabat-sahabat dan loyalis Anas yang akan itu. Jadi ini menarik, PKN salah satu dari beberapa pilar yang menopang Mas Anas ini, dan itulah yang membuat kami sangat optimis. Kapal selam ini akan PKN ini akan bisa lolos di parlemen. Nah, ini menarik karena bicara soal lolos tentu akan bicara juga soal target dan juga akan bicara strategi bagaimana mencapai target tersebut. Nah, mungkin kira-kira bisa disampaikan juga kepada sobat Warta Kota dan Tribuners. Kira-kira bagaimana PKN bisa lolos parliamentary threshold dan kira-kira targetnya berapa yang akan dicapai? Kalau ini sih kami belum bicara secara intens dan terbuka, karena kami menunggu ini Mas Anas ini. Karena dalam pembicaraan internal kami dan ketum juga bahwa ya semuanya nanti akan dibicarakan dengan Mas Anas. Karena ini kan nahkoda baru kan. Nahkoda baru. Pasti dengan strategi baru yang lebih jitu untuk kami. Ya target pastilah kami harus target masuk ke Senayan. Masuk ke Senayan ya. Target. Ya, dan kalau masuk Senayan artinya kan 4% ya. 4%. 4% dari 580. Jadi kalau selama ini lembaga survei selalu, ini menarik Mas. Dalam lembaga survei kan kami partai-partai baru kan selalu tidak pernah disebut. Bahkan kami dalam survei, ada satu survei yang mengatakan 0,00%. Ini kan ya kita tidak bisa menyalahkan partai lembaga survei, mereka punya metodologi. Tapi kan ya pasti kami punya struktur, kami punya anggota. Hampir 1 juta di seluruh Indonesia. Kalau di kapitalisasi itu kan bisa 2 juta, 3 juta. Untuk lolos PT 5 jutaan. Apakah itu tidak dipertimbangkan lembaga survei sehingga kami dapat 0,00%? Ini kan ya kita tidak tahu. Yang pasti setiap partai politik itu ada kader. Itu dan minimal itu 1 juta sekarang PKN punya ya. PKN seluruh ini untuk kader. Orang katakanlah ngajak 4 orang udah 5 juta ya. Udah kan. Belum lagi ditambah lagi dengan hal-hal lain. Iya. Kepemimpinan Mas Anas, Pak Pasir nanti ya. Itu. Oke. Yang akan diundang dalam Munaslup itu kira-kira siapa aja? Kali ini kami nggak undang karena urus internal. Memang ada rencana kami mau setelah Munaslup akan ada pelantikan pengurus. Nah, kami akan rencana untuk mengundang presiden dan para pejabat negara lain. Nah, disitulah Anas akan muncul bersama presiden itu. Pak Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat kami akan ada pelantikan pengurus baru bersama. Oh, bukan pada saat Munaslup ini? Bukan. Ada event lain. Ada event lain lagi. Kalau boleh bocorannya kira-kira kapan? Itu belum ada. Tapi pasti di tahun inilah semoga. Semoga di tahun ini ya. Bang Gusti Lesek dan juga Bung Umbu, kalau boleh disampaikan juga kepada Sobat Warta Kota dan Tribuners, kira-kira kelompok pemilih, karena kan kita tahu bahwa pemilu 2024 itu 60% itu kelompok muda lah. Iya. Dan bagaimana PKN bisa mengambil suara dari kelompok muda, kira-kira strateginya seperti apa? Sekarang ini kan masing-masing partai kan sudah punya cara pemilih sendiri. Kami mungkin pertama ya kalau menyasar kaum muda, hampir semua partai menyasar kaum muda. Tapi kami juga menyasar yang 30% masa mengambang itu loh Mas. Itu kan suara lumayan juga. Dan kan 30%, ambil 5% aja sudah kami aman gitu. Jadi ada dua target kami itu, pemilih pemula yang jumlahnya sangat banyak, dan juga yang masih belum memilih kemana mereka itu. Bagaimana caranya tuh untuk mengambil simpati mereka? Ya, pertama ya kita harus akui kan, partai baru dan segala keterbatasan, kita harus menyeleksi caleg.
Oke. Caleg itu harus benar-benar bisa mengangkat itu dari figur kabupaten, provinsi dan pusatnya. Dan juga ya kita mengharap perubahan yang besar atau dengan kehadiran Mas Anas kami sangat yakin bahwa akan ada banyak tambahan suara dari Oke. Di daerah sendiri gimana? Apa yang Kalau- dilakukan oleh ini kalau masalahnya khusus di ketua daerah- Badan Pemenangan Pemilu pasti. Kalau yang unik di NTT itu kan angka golput itu kan selalu di angka 7-10%. Oke. Jadi setiap dalam semua momen jika ditanya saya selalu mengajak orang untuk jika tidak ada pilihan sebaiknya pilih kami. Jika tidak ada Pilihan sebaiknya daripada tidak memilih. daripada Nah, sehingga kami tidak mau beririsan dengan parpol-parpol yang sekarang punya suara. Oke. Kami oke. mengambil dari yang tidak mau bersuara. Menarik. Yang 10% paling tidak ya. Yang 7-10% itu. Ini saya pikir strateginya cukup bernas juga ya. tidak perlu ganggu yang lain, Tidak perlu daripada ganggu. tersinggung. Iya. Cukup meyakinkan kepada para pemilih Pemilih yang pemula, sebelumnya tidak memilih itu, Iya. Anda tidak akan salah pilih kan kira-kira Iya, gitu. iya, tidak salah pilih. Aspirasi Anda pasti akan kami salurkan kira-kira Iya, gitu. iya. Atau ada jaminan sesuatu nih untuk menarik ini saya pikir strategi. Kalau jaminan sesuatu ya partai baru kan selalu banyak kekurangan. Jadi itu strategi kami mengambil pemilih itu generasi milenial sampai generasi Z karena post Z itu belum milenial Z dan ini pemilih floating mass ini. Tentu Banyak udah di sekali. mapping dong, Bung Udah. Gusti. Apa namanya? Mereka tidak memilih karena ini. Karena itu saya akan jawab dengan ini kan kira-kira gitu dong. Itu. Kalau boleh tahu bocorannya kira-kira? Atau masih rahasia Kayak partai? jangan di sini ya. Oke, Sobat Warta Kota dan Tribuners. Demikian program wawancara khusus kali ini dengan Bung Gusti Lesek, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara, dan Bung Umbu Weni, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Sampai jumpa dalam program wawancara khusus selanjutnya. Salam Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.